Bertemu lagi bersama saya, Nur Afia Amali, dari kelas 28A, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan mereview materi pada pertemuan ketiga, keempat, dan kelima pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai teknik asesmen, tingkat kesukaran daya beda dan distraktor, dan validitas dan reliabilitas. Nah, yang pertama yaitu di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar asesmen pembelajaran. Nah, di mana pada konsep ini membahas tentang tes, pengukuran asesmen, dan evaluasi. Nah, di mana keempat aspek ini memiliki keterkaitan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan tes? Nah, di mana tes itu adalah suatu prosedur untuk mendapatkan perilaku seseorang yang dapat dievaluasi menggunakan prosedur standar. Kemudian, pengukuran adalah kegiatan upaya yang dilakukan untuk membandingkan sesuatu dengan dasar tertentu. Nah, di mana asesmen ini merupakan suatu hal yang bertujuan untuk meningkatkan proses belajar. Mengajar peserta didik melalui umpan balik yang efektif. Nah, di mana asesmen ini merupakan penelitian penerapan praktis dari pengukuran atau cara memperoleh data melalui berbagai bentuk pengukuran. Nah, kemudian evaluasi ini merupakan suatu proses dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan tingkat atau kriteria tertentu yang hasilnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di mana pengukuran di sini seperti asesmen maupun evaluasi di sini saling berkaitan. Nah, di mana dalam langkah-langkah penentuan evaluasi itu ada tahap ataupun langkah-langkah. Yang pertama adalah pengukuran, kemudian tes. Nah, di mana tes ini terbagi atas dua, yaitu yang bersifat tes dan non-tes. Nah, di mana hal tersebut berdasarkan skala, di mana skala tersebut dapat berupa penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Nah, kemudian lahirlah asesmen, kemudian evaluasi. Nah, di mana evaluasi ini merupakan pengukuran yang terbagi atas beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu pengukuran skala nominal. Nah, di mana skala nominal ini yaitu mengklasifikasikan orang, benda berdasarkan kategori atau kelas ataupun kelompok. Misalnya itu kelompok yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua adalah skala ordina, artinya menentukan perangkat ataupun objek sesuai dengan jumlah karakteristik yang telah ditentukan. Dan yang ketiga adalah skala interval. Nah, di mana skala interval ini adalah menentukan objek yang sama dengan skala ordinal, yakni berdasarkan untuk hal yang sama. Kemudian yang terakhir adalah rasio atau skala rasio. Nah, artinya memiliki sifat skala interval ditambah titik nol yang lebih besar. Kemudian dalam menentukan distribusi skor di sini ada beberapa pengukuran yang dilakukan, yaitu pengukuran tendensi. Langkahnya yaitu seperti mean, median, dan modus, dan rank. Nah, di mana rank ini adalah rentang ataupun jarak antara skala yang terbesar ataupun skala terkecil. Kemudian ada yang disebut standar deviasi. Nah, yang terakhir adalah variasi. Baiklah, itulah mengenai materi tentang evaluasi pembelajaran pada pertemuan 3, 4, dan 5. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.